ini saya guru di SDN 3 Telaga, Kabupaten Gorontalo. Di sini posisinya saya adalah guru baru yang ditugaskan di kelas 3. Dan sebagai langkah awal yang saya lakukan itu, saya melakukan asesmen terhadap murid-murid. Karena posisi waktu itu sudah mendekati waktu ujian, saya meminta mereka untuk membaca buku cerita, dan ternyata saya temukan ada 3 orang anak yang belum bisa membaca. Setelah saya coba dekati, mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi masalah sampai mereka belum bisa membaca, didapati bahwa ada beberapa faktor yang menjadikan mereka lambat membaca. Setelah melakukan pendekatan dengan siswa, saya kemudian menghubungi beberapa orang guru untuk mencari tahu alasan lainnya. Di situ didapati bahwa memang ada orang tua yang tidak mau ketika harus menambah waktu belajar anaknya. Ketika dijemput, mereka harus langsung pulang, dan selanjutnya orang tua yang merasa memiliki hak penuh ke sekolah karena sudah dari kecil menjadi lingkungan sekolah. Dan yang menjadi faktor utama adalah anak-anak sejak kelas 1 memang sudah belajar dari rumah dikarenakan pandemi yang merajalela pada waktu itu. Dari situ saya berpikir untuk tidak tinggal diam dengan kondisi saat itu. Saya kemudian mengajak anak-anak untuk ngobrol santai. Apa yang menjadi maunya mereka akan saya fasilitasi. Dari beberapa orang anak muncul bahwa kami hanya mau bermain. Saya juga bertanya permainan apa yang mereka mau, dan sebagian besar menjawab bermain kartu. Dari situ saya berpikir maunya mereka ini akan saya ambil, dan kemudian saya jadikan media pembelajaran untuk menunjang bagaimana ini bisa membaca. Saya mulai merancang kira-kira desain media apa yang bisa mempercepat mereka untuk belajar membaca. Dari situ saya mengundang orang tua siswa. Saya ajak ngobrol dari hati ke hati tentang kondisi mereka. Kemudian dari jawaban siswa bahwa mereka hanya mau bermain kartu, jadi saya minta waktu itu orang tua untuk bekerja sama dengan saya. Setiap orang tua itu saya minta untuk membawa 1 buah kartu, semacam kartu remi begitu. Dan saya gunakan kertas bekas yang kebetulan saya ambil dari sisa-sisa jadwal waktu sholat yang di masjid pada bulan Ramadan kemarin. Mulailah saya mengajak anak-anak untuk bekerja sama. Jadi anak-anak membuat media ular tangga dari karton, dan saya mengambil bagian membuat kartunya. Dari proses itu saya uji cobakan di 3 anak ini dengan cara mereka bermain. Kartunya itu dikocok. Aturannya ketika ular tangga pada umumnya itu pakai dadu, ketika dikocok angka 6 baru bisa masuk ke piongnya. Kalau di sini saya mengubah pola permainannya dengan cara membaca. Jadi anak-anak mengocok kartunya, dan kemudian siapa yang bisa menjawab tantangan 6 kartu, dia bisa masuk ke permainan ular tangganya. Dan di situ saya melihat dari keseluruhan, tapi saya lebih menitik beratkan kepada anak yang belum bisa membaca ini. Ada semangat baru yang saya lihat, mereka tidak merasa bahwa dengan bermain ini sebenarnya mereka saya ajak untuk belajar. Karena memang di awal percakapan tidak mau membaca kalau misalnya pakai buku. Itu dari permainan itu saya mulai ada peningkatan dari mulai 2 huruf, kemudian sudah sambung menjadi 1 kata, dan alhamdulillah perubahan yang saya lihat kurang lebih hampir 1 minggu, khususnya di 3 anak yang belum bisa membaca ini, mereka bisa membaca, ada yang sudah sampai 3 kali. Saya juga coba konsultasikan ke orang tua terkait perubahan
terjadi kepada mereka. Alhamdulillah, orang tua sangat senang melihat perkembangan anaknya yang awalnya tidak bisa membaca, sekarang sudah bisa membaca dan dalam waktu yang singkat. Jadi menurut saya penggunaan media kartu kata dan ulang tangga ini lewat permainan bisa juga mengasah kemampuan anak dalam hal membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua siswa sangat berterima kasih kepada Ibu Mulyati Bani, di mana dia telah membantu anak saya dalam hal membaca dengan menggunakan media kartu. Yang saya amati juga di antara siswa semua yang sementara pembelajaran itu setelah mereka mengungkapkan pendapatnya pada waktu diskusi, guru memberikan motivasi. Saya selaku Kepala SDN 3 Telaga sangat mengapresiasi praktik baik yang telah dilakukan oleh guru. Apapun kondisi anak, ketika kita guru mau menaklukkan tantangan yang kita hadapi di setiap ruang kelas, itu akan menjawab semua tantangan yang kita hadapi. Inovasi seorang guru, kolaborasi antara guru dengan orang tua, dengan rekan sesama guru maupun kepala sekolah dan pihak lain, itu sangat membantu dalam proses pembelajaran anak. Saya Mulyati Bani, terima kasih.